Saya mau ngomentari masalah ini ya. Saya tuh ngomentari kalau tentang yang sudah-sudah ini kayaknya teman-teman kan udah pada ngomentarin semua ya. Saya mau ngomentarin yang secara umum aja yang pundamen ya. Jadi sebenarnya ini kan masalah diskusi ya, masalah diskusi antara Islam dan Kristen permasalahannya itu. Nah, sebenarnya sebelum Muhammad KC berbicara tentang agama Islam, sebenarnya yang terlebih dahulu melakukan hal-hal yang serupa itu kan sebenarnya dari pihak Muslim ya. Ya, Jadi seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan semuanya itu bisa dibilang bahkan sudah lost control begitu pembicaraannya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Muhammad KC ini kan cuman reaksi. Nah, cuman yang ingin saya inginkan dari Bang Paul itu sebenarnya karena Bang Paul di sini kan punya apa namanya sejuta toa ya. Jadi begini Bang Paul, saya itu melihat sebenarnya ini dalam perspektif saya. Tolong nanti ahli-ahli hukum berbicara ya. Sebenarnya apakah negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah melakukan kejahatan terhadap orang Kristen? Kenapa? Karena begini. Kalau kita baca dalam undang-undang PNPS ya, itu sebenarnya dilarang begitu orang itu menafsirkan satu agama sedang dia sendiri itu tidak berhak. Contohnya begini, misalnya umat Islam begitu ya, baca kitab sucinya orang Kristen, kemudian ditafsirkan menurut ajarannya orang Islam. Itu sebenarnya menurut undang-undang PNPS itu nggak boleh. Nah, begitu juga sebaliknya orang Kristen juga begitu. Kita ketika menafsirkan Al-Quran, ditafsirkan sesuka hatinya itu nggak boleh. Tapi ada fakta ya, tahun 2017 bahwa Zakir Naik itu pernah datang ke Indonesia, ya, dan kita semua kita tahu, seluruh Indonesia tahu bahwa Zakir Naik ini berbicara begitu tentang kekristenan seenak perutnya, ya. Dia berbicara tentang kekristenan, menafsirkan Bible, ya, dan dia sesuka hatinya begitu. Itu kalau misalnya dilakukan oleh orang Kristen, semisal aja ya, orang Kristen itu ngundang misalnya David Wood begitu, bicara tentang Islam gitu dari atas podium, begini seperti yang dilakukan Zakir Naik. Saya rasa umat Islam akan kejang-kejang. Saya rasa ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh negara ini ya, menerima Zakir Naik ya, kemudian Zakir Naik apa namanya berkhotbah atau memberikan ceramahnya, kita semua tahulah gimana ocehannya Zakir Naik ya, ngoceh tentang Bible yang dia nggak tahu apa isinya, ngoceh segala macam. Dan itu luar biasanya waktu Zakir Naik datang ke Indonesia itu disambut begitu loh oleh wakil presiden kala itu Yusuf Kala. Nah, kalau kalau memang hukum ini berlaku adil gitu ya, kalau Zakir Naik itu boleh ngoceh tentang Bible dan disaksikan, disiarkan bahkan waktu itu ketika itu di YouTube ya, disiarkan dia waktu dia ngoceh tentang Bible itu, kenapa itu tidak apa namanya tidak berlaku sama begitu ya? Karena saya kesal dengan itu, memang saya akhirnya menulis buku ya, menjawab dan mengcounter Zakir Naik, dan itu sudah saya bagi-bagikan gratis kepada pihak Muslim ya. Dan memang banyak yang kejang-kejang juga gitu. Artinya gini ya, saya melihat ini dalam pandangan saya ya, kalau memang hukum ini melarang ya bahwa seseorang itu tidak boleh melakukan penafsiran seperti itu, kenapa Zakir Naik itu diizinkan ke Indonesia dan dia berbicara uh, tentang Bible ya, tentang Bible, dan dia aman-aman saja gitu. Ya, siapa yang bertanggung jawab waktu itu? Nah, ini yang kalau bisa Bang Paul itu suarakan begitu. Orang orang yang mantan Islam ya, kabarnya kan begitu ya, Pak Muhammad Kaci kan,
dia bercerita tentang agama Islam, ya langsung ditangkap, dan kita tahu kasus yang menimpa beliau ya sangat memprihatinkan dan sangat memalukan ya, bisa disiksa seperti itu. Sementara Zakir Naik yang dia berbicara tentang kekristenan sesuka hatinya dari atas podium, bahkan videonya sampai sekarang masih bisa kita lihat gimana dia ngoceh omong kosongnya tentang Bible, ya aman-aman saja gitu loh. Bahkan disambut oleh wakil presiden kala itu Yusuf Kala. Ini memang luar biasa ini. Perlakuan negara terhadap warga negaranya sendiri dengan perlakuan negara terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia ngoceh-ngoceh tentang Bible. Nah ini kalau menurut saya sih, dalam perspektif saya, itu negara melakukan pelanggaran hukum. Itu dalam perspektif saya. Karena Zakir Naik tidak berhak dia ngomong Bible. Tidak berhak dia. Menurut Undang-Undang PNPS 1965 itu tidak berhak. Tapi nyatanya ya negara memberikan izin. Nah, itu yang menurut saya tidak adil. Begitu Bang Paul dari saya. Terima kasih Bang Paul. Negara memberi izin, negara malah mengundang penista agama loh. Nah, lebih parah lagi loh. Kan Yusuf Kala yang ngundang Zakir Naik. Itulah yang saya bilang. Nah, jadi malah negara mengundang Zakir Naik. Dan itu yang kemudian saya permasalahkan udah dari dulu ya. Jadi Zakir Naik yang sudah jelas-jelas diburu menjadi buronan karena penistaan agama Hindu di India dan mendanai terorisme, malah diundang oleh Yusuf Kala ke Indonesia hanya untuk menjegal Ahok dengan menista agama Kristen. Nah, itu justru makanya itulah yang kita suarakan sekarang, bagaimana adanya ketidakadilan di Indonesia. Makanya yang harus ditangkap seharusnya Yusuf Kala. Karena Yusuf Kala yang menyediakan fasilitas penistaan agama itu, yang harus ditangkap adalah Ma'ruf Amin. Kan Ma'ruf Amin lah yang menyediakan fasilitas ujaran kebencian dan kebencian antar ras dan golongan itu. Ya kan? Itu yang ditangkap Yusuf Kala dan si Ma'ruf Amin. Itulah masalahnya. Dan ya, sekarang kalau secara unsur Bang Paul, secara unsur itu Zakir Naik itu sudah memenuhi unsur itu. Unsur pidana penistaan agama. Iya. Itu sudah, bahkan sudah menjadi buronan negara Zakir Naik itu. Penistaan agama. Ya, maksudnya waktu dia 2017 datang ke Indonesia, dia bicara tentang Bible dari atas podium seperti itu, disiarkan di YouTube, bagaimana dia ngoceh dari Bible itu. Saya bisa buktikan bahwa Yesus tidak disalib menurut Bible. Kan udah gila gitu loh, nggak waras lagi gitu loh. Ini kan bisa dibilang penistaan. Coba misalnya orang Kristen ngomong begitu. Oh, saya bisa buktikan dari dalam Al-Quran ini bahwa Muhammad itu misalnya bukan nabi begitu. Apa nggak ngamuk orang Islam kalau kayak gitu sama dilakukan seperti Zakir Naik? Kan ini penistaan begitu loh. Di mana kehadiran negara gitu loh. Kalau Zakir Naik ngomong-ngomong tentang Bible, dia kan ngomong gini, saya buktikan dari dalam Bible bahwa Yesus tidak disalibkan. Menurut Bible itu sendiri. Ini kan nggak waras lagi. Coba misalnya gitu ya, ada orang Kristen gitu yang ngomong tentang Al-Quran. Saya buktikan dari dalam Al-Quran ini bahwa begini dan begitu. Coba, ini kan penistaan gitu. Tapi cobalah ya kan, negara di mana ketika itu? Bagaimana imigrasi mengizinkan Zakir Naik ini masuk? Ya, bagaimana kepolisian tentu terlibat juga karena kepolisian memberikan yang namanya izin keramaian pada waktu Zakir Naik kan mengadakan acara itu. Pasti kan ada namanya izin keramaian waktu itu. Ya kan? Tapi apa buktinya? Kan itu udah jelas-jelas nggak mungkin negara nggak tahu tujuan Zakir Naik ke Indonesia apa. Ya kan? Makanya saya bilang apakah negara ini melakukan kejahatan terhadap kekristenan gitu. Giliran dari ulama Islam itu boleh ngomong tentang Islam dari atas, tentang Kristen dari atas podium. Ya, di muka umum dia ubek-ubek Alkitab, ubek-ubek Bible. Ya. Coba Jadi kalau kita Kristen mau bikin gitu. class action. Kita mau bikin class action kepada negara Indonesia. Memang sudah kita siapkan dari udah lama ya. Nah, kita sudah siapkan materi-materinya, kita lagi kumpulkan timnya. Kita nanti sebentar lagi kita akan umumkan ya, dan kita transparan di dalam hal pendanaan untuk class action ini.
kita memang sudah siapkan melawan negara karena ada kejahatan negara terhadap minoritas. Ya, dan itu sudah jelas sekali, nampak sekali ya sejak tahun, terutama ya sejak tahun 1998. Itu nggak pernah ada yang ditangkap untuk kasus kerusuhan Mei itu. Bahkan Prabowo pun yang diduga keras sebagai penggeraknya ya dibiarkan saja. Ya kan cuma dicopot aja tapi tidak dihukum. Jadi nggak ada yang dihukum dalam kerusuhan Mei itu. Mengerikan ya. Itu adalah sebuah kejahatan negara terhadap rakyatnya. Makanya saya selalu bilang nggak ada harimau makan anaknya, tapi Ibu Pertiwi makan daging anak-anaknya. Dan untuk itulah saya Nabi ke-26 berseru-seru dengan sejuta toa dari tanah yang merdeka, dari surga yang ada di bumi ini, di tanah Eropa. Haleluya.